Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nurida dari 12.2 ingin mempresentasikan materi tentang pembelahan sel. Yang pertama, pembelahan sel terbagi menjadi 3, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Amitosis yaitu sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Lalu disebut juga pembelahan binar. Nah, terjadi pada sel prokariotik atau yang disebut sel bakteri dan ganggang biru. Ini kromosom melekat pada membran plasma, lalu di bagian DNA kromosom mulai bereplikasi. Sel siap membelah kromosom dan salinannya tetap melekat pada membran plasma. Untuk membran yang menekuk ke dalam memisah kedua kromosom, lalu terbentuk dua sel anak. Di sini ada mitosis, cara reproduksi mitosis yang dimana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur. Terjadi pada sel somatis atau sel tubuh, lalu menghasilkan sel dua anak genotip dan dengan induknya. Yang ketiga berfungsi untuk pertumbuhan yang pergantian sel yang rusak. Dan yang terakhir, mitosis merupakan bagian dari siklus sel. Siklus sel terjadi fase interfase yaitu fase J1, J2, dan S. Fase mitosis, profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Di sini fase interfase berlangsung paling lama mencakup 90% dari siklus sel. Fase J1 adalah fase pertumbuhan sel dan pembentukan protein dari organel sel. Fase S adalah fase penyalinan kromosom. Di sini ada fase-fase mitosis, yaitu yang tadi saya sebutin: profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Fase-fase mitosis yang pertama ada profase. Di sini benang kromatin akan memendek, membentuk kromatid yang akan berpasangan membentuk kromosom. Membran nukleus yang mulai menghilang. Yang kedua ada prometafase. Membran nukleus terfragmentasi sehingga mikrotubula dapat masuk ke nukleus. Yang kedua ada kromatid dari kromosom memiliki konektor yang terletak pada sentromor. Yang ketiga ada mikrotubula akan melekat pada konektor kromosom. Yang ketiga ada metafase. Di sini yang pertama mikrotubula terlihat jelas dan kromosom terletak pada daerah ekuator. Yang kedua ada kromosom masih terdiri dari atas dua kromatid yang terkait dari sentromor. Yang ketiga setiap sentromor memiliki dua konektor yang masing-masing dikaitkan dengan mikrotubula. Yang keempat ada fase anafase. Di sini mikrotubula memendek sehingga menarik kromatid ke kutub yang berlawanan. Nah, yang terakhir ada fase telofase. Dan di sini berlangsung sitokinesis yang memisahkan sel menjadi dua anak, lalu kromatid menipis dan memanjangnya kromatid membentuk kromatin. Lalu nukleus dan membran nukleus mulai terbentuk kembali. Nah, selanjutnya ada meiosis. Yang pertama yaitu terjadi pada sel gamet atau kelamin, lalu menghasilkan 4 sel anak dengan kromosom dan setengah kromosom induk. Berfungsi menjaga agar kromosom tidak terlipat ganda dan berkelangsungan spesies terjaga. Lalu dimulai dengan replikasi kromosom pada interfase. Fase meiosis yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase 1 dan 2. Yaitu yang pertama ada profase 1, leptoten. Kromatin akan menebal lalu membentuk kromosom. Zigoten, kromosom homolog mulai berpasangan. Akiten, kromosom menebal dan mengganda pindah silang. Yang keempat ada diploten, kromatid akan membesar dan memendek. Yang kelima ada diaknesis, membran intim menghilang terbentuk serat gelondong. Yang terakhir ada metafase 1. Tetes menempat diri dan berjajar pada bidang ekuator. Sentromor terikat oleh benang spindel. Yang kedua ada fase 1. Benang spindel memendek dan menarik belahan teter ke kutub sel berlawanan sehingga kromosom dan homolog terpisah. Yang ketiga ada telofase 1. Membran membentuk sekat membentuk dua sel anak
beranakan yang haploid, tetapi kromosom masih mengandung dua sister kromatid yang terhubung di sentromer. Lalu ada profase 2. Benang kromatin berubah menjadi kromosom, nukleus dan membran inti menghilang, sentriol terpisah menuju kutub yang berlawanan, serat gelondong terbentuk di antara kutub pembelahan. Lalu yang kedua ada metafase 2, kromosom bergerak menuju bidang ekuator dan berjejak. Lalu ada anafase 2, kromatid terpisah dari homolognya dan bergerak menuju kutub berlawanan. Lalu yang keempat ada telofase 2, kromosom berubah kembali menjadi benang-benang kromatin, lalu nukleus dan membran inti mulai terbentuk, serat gelondongannya mulai menghilang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.